Bapak Ibu, saudara-saudari, berapa waktu lalu saya ketemu ibu hamil. Saya tanya, ini mau lahir normal atau lahir abnormal? Lahir sesar itu kan abnormal. Dia bilang lahirnya sesar, Romo. Baik, ya minta didoakan kan. Saya tanya, lahir sesar itu enak ya, tidak sakit? Saya bilang, siapa bilang Romo lahir sesar itu tidak sakit? Sakit. Yang pertama dulu lahir sesar juga begitu. Jadi saudara-saudara, semua bentuk kelahiran itu sakit. Jadi kalau kita lihat anak ini ya, mainan handphone, dia tidak pernah ngomong sama orang tua. Kita lihat, memangnya kau lahir dulu sudah bisa ngomong? Begitu lahir langsung kau bilang yes saya lahir? Kan enggak, masih belajar dari orang tua kan. Sekarang sudah besar, umur 17, 16 sih, tidak pernah ngomong sama orang tua, dia sibuk mainan handphone. Kurang ajar sekali. Kita ketemu, untung saya tidak punya anak. Saya punya anak, saya kaplok sungguh-sungguh betul. Lihat anak-anak zaman sekarang itu betul tidak ada rasa bahwa dia lahir itu langsung lari gitu cari makan, kan enggak. Diajar jalan ya 1-2 langkah. Anaknya siapa? Anaknya Kristo sama Nana, cucunya Anton Wangge, Michelle lagi belajar jalan. Kita pegangin dia jalan. Tidak ada anak kita lahir langsung bisa lari itu. Terus kita besar, dia sedikit, dia mainan handphone, dia ngomong sama temannya, tidak pernah ngomong sama orang tua. Kurang ajar betul begitu. Nah, kita ketemu dengan cerita hari ini. Ini cerita tentang seorang anak yang kurang ajar yang namanya Yusuf. Dia sibuk, kakak-kakaknya kerja, dia sibuk tidur-tidur, mimpi-mimpi, dan jahatnya lagi, dia ceritakan mimpinya itu kepada bapak dengan kakak-kakaknya. Nanti kalau saya sudah, Pak, kamu sama semua itu akan menyembah kepadaku. Bagaimana ndak benci kakak-kakaknya ya? Bahwa kita bisa mengerti kenapa kakak-kakaknya ini ingin bunuh adiknya ini. Karena dia setengah mati, mereka kerja jaga domba, anak ini dipakaikan baju mahal, dipakaikan jubah. Jadi anak manja dia. Bencinya luar biasa ini kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Maka saya kalau ketemu sama seorang anak begitu rajin berdoa itu, saya bisa mengerti ini pasti kecilnya dulu susah. Jadi anak yang dibesarkan di antara sakit hidup, besarnya itu pasti akan jadi orang yang suka doa deh. Tapi anak-anak yang biasanya lahir lolos normal, kurang ajar nih pasti. Tunggu dia satu ketika mengalami kepalanya pecah, bocor, baru dia akan tobat. Ya, anak-anak seperti begini. Misa mainan di luar, orang misa dia di luar. Ini anak-anak kurang ajar. Persis cerita ini. Jadi pertobatan Yusuf itu terjadi setelah dia dibuang menjadi budak. Dijual ke Mesir, dia sebagai budak. Dia mengalami fase pertobatan di sana. Tapi kemudian dia bisa melihat kembali perjalanan itu. Ya, karena dasarnya bapaknya seperti itu ya. Bapaknya Yusuf ini, Yakub ini, dia curi hak kesulungan Esau dengan sepangkok kacang merah. Dia tukar itu hak kesulungan itu, dia tricky sekali. Dia tipu Ishak bapaknya, dia pakaikan itu karena Ishak makin kabur matanya. Lalu dia curi hak kesulungan Esau. Sesudah kakaknya tahu, dia lari ke tempat pamannya di Mesopotamia namanya Laban. Jadi bapaknya seperti itu, tukang prank, tukang tipu. Jadi tidak heran anaknya juga seperti ini, Yusuf ini. Ya, waktu menikah pamannya Laban itu punya anak perempuan 2. Namanya siapa? Namanya siapa anaknya Laban? 2 orang perempuan. Rakel nomor paling kecil, paling besar namanya siapa? Lea ya. Lea dan Rakel. Baca itu kitab Kejadiannya, baca cerita yang indah. Jadi Laban menipu Yakub. Yakub sedang sama Rakel, tapi waktu waktu nikah karena pakai cadar dikasih kakaknya Lea. Besok paginya baru buka loh, Lea bukan Rakel. Ngamuk si Yakub. Laban bilang, kalau kau mau dapat Rakel kau harus tinggal di sini 9 tahun lagi. Jadi tambah lagi 9 tahun. Jadi kalau kita baca Alkitab ini isinya nih orang-orang suka prank, suka tipu. Jadi keluarga ini keluarga tukang tipu semua nih. Makanya tidak heran kalau Yusuf itu kemudian jadi orang tukang tipu dia.
Tipunya bagaimana? Setelah dia menjadi raja muda di Mesir, kakak-kakaknya datang. Wih, tega sekali. Dia suruh pulang dulu, bawa adikmu ke sini. Dikerjain betul kakak-kakaknya. Kakaknya sampai gemeter begini. Baca itu di kitab Kejadian. Tapi apa yang ingin saya katakan, saudara, apa yang ingin diceritakan dalam cerita ini? Kisah keselamatan melalui sebuah keluarga yang bernama keluarga Yakub ini, dengan 12 anak laki. Memang anak laki itu pasti berkelahi terus. Di Palasari itu ada beberapa keluarga, perempuannya cuma satu, berkelahi aja isinya, rebutan warisan. Saya nonton aja, tinggal bunuh-bunuhan aja, nanti saya tinggal kubur aja. Ini 12 anak laki dari 4 perempuan. Jadi istrinya 2, habis melahirkan Benyamin, adiknya Yusuf, Rakel mati. Maka ini menjadi anak kesayangan dia, karena ini istri dari istri kesayangan. Benyamin sama Yusuf ini disayang sekali sama Yakub. Yang lain tuh anak dari Lea dan 2 budaknya. Jadi 12 anaknya. Tapi itu proses di mana batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipilih Tuhan menjadi batu sendi. Itulah pengalaman terbuang. Yusuf dibuang jadi budak, tapi dia bisa melihat itu sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan Israel. Teologi ini, pandangan inilah yang digunakan oleh Perjanjian Baru untuk melihat kisah Yesus. Yesus itu batu yang dibuang, tapi dipilih Tuhan menjadi batu sendi. Dia ditolak oleh orang Israel, dibunuh, disalibkan, yang kita renungkan selama masa Prapaskah dalam peristiwa jalan salib. Tapi Tuhan menggunakan peristiwa salib itu bukan sebagai tanda kehinaan, tetapi sebagai tanda keselamatan. Maka semoga bacaan hari ini bagi kita, para orang tua, juga menyadarkan kita terlalu manja sama anak-anak. Pengalaman saya di seminari selama hampir 6 tahun, saya sebagai rektor di sana. Orang tua yang gampang sekali kasihan sama anaknya. 1-2 hari di sana anaknya nangis, orang tuanya tidak tega, ambil bawa pulang. Ini anak pasti tidak akan jadi apa-apa, karena terlalu dimanja. Tapi dia nangis, dibiarkan sama orang tuanya sampai 1 bulan nangis. Saya bilang, saya rektor saja dulu nangis 2 minggu, gimana? Anak yang gampang nangis, orang tuanya kasihan, langsung bawa pulang, tidak akan jadi apa dia. Boleh buktikan. Dan saya sudah lihat itu, anak-anak yang masuk 1-2 minggu pulang dia, karena orang tuanya yang tidak tega, tidak jadi apa. Kita perlu bertobat. Untuk anak-anak kita juga perlu melihat supaya kita menjadi anak-anak yang tahu bersyukur. Hargailah orang tuamu ketika orang tuamu masih hidup.